Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari Nasution. Di sini ingin mempresentasikan komunikasi dalam organisasi. Hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi merupakan hubungan komunikasi yang baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan, antara karyawan satu dengan karyawan yang lain dalam mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Di dalam hubungan komunikasi terdapat beberapa peran. Yang pertama ada peran antar pribadi yang di dalamnya terdapat tokoh figur, manajer, dan penghubung. Yang kedua, peran informasi yang di dalamnya terdapat monitoring, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga, ada peran keputusan yang di dalamnya terdapat wirausaha, pemecah masalah, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Ada dua fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Ada beberapa kegiatan pertukaran informasi di dalam hubungan komunikasi. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, membuat dan melaksanakan keputusan. Yang ketiga, mengukur prestasi kerja. Yang keempat, merekrut dan mengembangkan staf. Yang kelima, negosiasi dengan pemasok. Yang keenam, memproduksi produk. Yang ketujuh, berinteraksi dengan peraturan yang ada. Saluran komunikasi formal. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Komunikasi yang mengalir ke bawah dari manajer ke para karyawan, yang kegiatannya menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan bawahan atau staf. Saluran komunikasi formal, yaitu komunikasi dari bawah ke atas, merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajer. Terdapat beberapa komunikasi dalam saluran komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Komunikasi yang terjadi antara semua karyawan di tingkatan organisasi yang sama, tujuannya untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar atau sama. Lalu ada komunikasi diagonal, komunikasi yang melibatkan antara dua tingkat atau level organisasi yang berbeda, komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi. Ini komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian produksi, antara manajer produksi dengan bagian promosi. Lalu ada komunikasi yang cenderung luas, fleksibel, dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat istirahat kerja. Orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang karir, pangkat, dan kedudukan, serta jabatan sehingga dapat berkomunikasi secara luas. Cara mengelola komunikasi, penanganan pesan-pesan rutin. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan. Yang kedua, instruksi yang jelas. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab. Yang keempat, melatih petugas. Lalu ada penanganan krisis komunikasi. Yang pertama, siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam menangani krisis. Yang kedua, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis yang terjadi. Yang ketiga, ciptakan sebuah pusat informasi sebagai referensi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan komunikasi. Yang keempat, ceritakan suatu kejadian menyeluruh, terbuka, dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera memohon maaf. Yang kelima, tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saja dalam pernyataan tapi dalam juga tindakan. Komunikasi dalam kelompok, memperbaiki kinerja dalam tim. Anggota-anggota tim mempunyai nilai yang sama dan secara kolektif bertanggung jawab terhadap kinerja mereka. Yang kedua, untuk memperbaiki kinerja dalam tim harus diketahui kelebihan dan kelemahan tim. Kelebihan tim.
Tim yang sukses akan memberikan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan informasi dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan keanekaragaman pandangan. Yang ketiga, tingkat kinerja lebih tinggi. Terdapat kelemahan tim dalam komunikasi dalam kelompok. Tim yang tidak sukses hanya membuang waktu dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih rendah. Tim perlu menghindari dampak negatif dari yang pertama, tekanan sejawat, yang kedua, groupthink, yang ketiga, agenda-agenda tersembunyi, yang keempat, free riders dan biaya. Komunikasi dalam organisasi terdapat rapat, merupakan tempat komunikasi utama yang tempat dilaksanakan di ruang konferensi informasi informal atau melalui internet sebagai rapat visual. Keunggulan rapat untuk membuat rapat lebih produktif ada 4 persiapan. Yang pertama, putuskan tujuan rapat. Yang kedua, pilih partisipasi yang ikut rapat. Yang ketiga, pilih waktu dan fasilitas. Yang keempat, tetapkan agenda. Memimpin dan berpartisipasi dalam rapat. Setiap orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan rapat dengan sukses. Caranya, yang pertama, jaga agar rapat tetap pada jalurnya. Yang kedua, ikuti aturan yang disepakati. Yang ketiga, mendorong partisipasi. Yang keempat, menutup dengan efektif. Memperbaiki keterampilan mendengar. Mendengar yang efektif dapat membuat hubungan organisasional, meningkatkan pengiriman produk, menyiapkan organisasi akan peluang-peluang inovasi, dan memungkinkan organisasi untuk mengelola tumbuhnya aneka ragam dalam angkatan kerja dan para pelanggan yang dilayani perusahaan. Untuk memperbaiki keterampilan mendengar bisa dengan cara yang pertama, mendengarkan isi, yang kedua, mendengarkan dengan kritis, yang ketiga, mendengarkan dengan empati. Memahami proses mendengar bisa dengan cara yang pertama, menerima, yang kedua, menginterpretasikan, yang ketiga, mengingat, yang keempat, mengevaluasi, yang kelima, merespon. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis bisa dengan cara yang pertama, membaca, kedua, mendengarkan, yang ketiga, membuat percakapan menarik, yang keempat, melakukan wawancara, yang kelima, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, yang keenam, berpidato dan presentasi, yang ketujuh, menulis surat, memo, dan laporan. Hambatan komunikasi efektif. Di dalamnya biasanya terdapat di hambatan organisasi, tingkat hierarki, wewenang manajerial, spesialisasi. Hambatan antar pribadi itu biasanya di dalamnya itu terdapat hambatan mendengar apa yang kita ingin dengar, mengabaikan informasi yang bertentangan dengan yang kita ketahui dan menilai sumbernya. Terima kasih.